Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayol ikhwah, ensiklopedi pagi ini adalah tentang Asyratus Sa'ah, masih di huruf hamzah, yaitu tanda-tanda kiamat. Asyrat, bismillahirrahmanirrahim. Definisi Asyratus Sa'ah. Asyrat itu bentuk jama dari syarat. Yang dimaksud asyrat di sini adalah tanda-tanda, alamat yang membedakan dengan yang lain. Sa'ah itu bagian dari waktu, saat. Tapi kalau sa'ah yang disebut dalam berbagai teks itu artinya kiamat. Walaupun saat ya artinya saat dalam bahasa Indonesia. Secara istilah yang disebut asyrat itu alamat tanda ya. Sa'ah itu waktu ladzi taqumu fil kiamat, yaitu waktu terjadinya kiamat. Wa summiyat bidzalika li'anna tafja'u an-nas fi sa'atin. Karena kenapa disebut dengan sa'ah kiamat ini? Karena pada waktu itu ya, terjadinya kiamat, nah, itu saat yang membuat manusia geger. Ya, akan terjadi huru-hara besar. Karena kiamat terjadi secara global, bukan di satu daerah saja. Seperti sekarang kalau bencana itu kan hanya di satu wilayah atau zona tertentu. Tapi kalau kiamat ini menyeluruh. Ya. Nah, sekarang alamat-alamat. Nama-nama lain dari alamat-alamat kiamat atau tanda-tanda kiamat adalah amaratus sa'ah. Seperti yang diungkap dalam sebuah hadis ketika malaikat Jibril datang untuk mengajari Rasulullah. Ditanya kapan terjadinya kiamat? Rasulullah menyatakan yang nanya tidak lebih tahu daripada yang ditanya. Maksudnya dalam bahasa kita, sampean aja nggak tahu apalagi saya. Gitu singkatnya. Tapi waktu itu kan orang belum tahu bahwa yang hadir itu malaikat Jibril. Ya, jadi Rasulullah ngasih taunya itu setelah Jibril ini pergi. Kalian tahu siapa tadi yang datang? Tidak ya Rasulullah. Itu Jibril. Mungkin kalau diberitahu saat itu pada pengen kenalan kali ya. Ini ngasih taunya udah pergi ya, gimana? Susul, nggak ada. Nah itulah Jibril menjelma menjadi seorang laki-laki. Nah satu saat Jibril bertanya, kalau kamu nggak tahu kapan kiamat, fa akhbirni an amaratiha. Beritahu aku alamat-alamatnya. Bukan alamat address, bukan. Ciri-cirinya, tanda-tandanya. Nah, itulah pengertian dari tanda-tanda kiamat. Status hukum meyakini tanda-tanda kiamat. Al-imanu bi asyrati sa'ah wajib. Iman terhadap tanda-tanda kiamat adalah kewajiban. Karena itu disampaikan oleh Rasulullah dan tanda-tandanya juga ada yang diungkap secara spesifik dalam Al-Quran. Faya juz'un minal iman bil yaumil akhir. Karena
percaya pada tanda-tanda kiamat itu bagian dari percaya pada hari kiamat. Ya, percaya akan datangnya hari kiamat itu kan salah satu rukun iman. Ya. Ada berapa rukun iman? 10 apa 20 ya? 6 ya. Satu, iman pada Allah. Dua, iman kepada malaikat. Tiga, iman kepada kitab. Ya. Keempat, iman kepada Rasul. Pokoknya yang dari langit-langit dulu itu diutamakan. Iman pada Allah, malaikat, kitab, itu kan dari langit. Yang keempat, iman pada Rasul. Kelima, iman pada kiamat, ya, hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qadar, baik dan buruknya berasal dari Allah. Nah, percaya kepada tanda-tanda kiamat, ini adalah bagian dari percaya kepada hari kiamat. Nah, ada tanda-tandanya. Hadil asyrat qad dzakaraha jumlatan fil Qur'an. Dalam Al-Qur'an, kiamat itu disebutnya tidak secara detail. Nah, yang detail itu ada dalam hadis. Antara lain dalam surat Muhammad, surat ke-47, ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fahal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa'a asyratuha. Maka mereka tidak menunggu kecuali kiamat. Ya, kiamat itu datang kepada mereka baghtatan, secara tiba-tiba. Dan sungguh sudah datang asyratuha, tanda-tandanya. Tanda-tandanya sudah dikirim oleh Allah. Apa saja nanti kita akan pelajari. Aqwalu ahli ilmi, pendapat-pendapat ulama. Wa nu'minu bisyarti sa'ah min khurujid dajjal, kata Imam Tahawi. Salah satu tanda kiamat itu adalah keluarnya Dajjal. Wa nuzul Isa bin Maryam, dan turunnya Isa ibnu Maryam. Karena misi beliau belum selesai. Ya, konon beliau menyampaikan risalah itu cuma 3 tahun. Kalau Nabi kita kan berapa tahun tuh? 23 ya. 23. 13 di Mekah, 10 di Madinah. Kalau Nabi Isa ini cuma 3 tahun. Karena beliau menyampaikan 3 tahun itu dikejar-kejar kan, mau dibunuh. Lalu diterbangkan oleh Allah. Jadi misinya belum selesai. Karena itu wahyu yang disampaikan kepada Nabi Isa dibanding dengan wahyu yang disampaikan kepada Nabi kita, kalau dibanding dari tahunnya kelihatan itu. 3 berbanding 23. Kecil sekali ya, cuma 3 tahun. Karena itu sedikit. Yang diterima Nabi Isa itu hanya sedikit, perjanjian baru ya. Kalau sekarang, dan sudah banyak pemalsuan. Kalau saudara bertanya apa sumber dari ajaran umat Islam, kan Quran. Ya, Quran kemanapun kita bertanya ya sama, cuma beda cetakan aja. Qurannya orang Arab, Saudi Arabia sama dengan kita. Qurannya orang Nigeria yang Muslim sama dengan kita. Semuanya sama. Sampai pun yang di tangan orang Syiah itu sama. Orang Syiah sendiri marah ketika mendengar tuduhan Quran yang di tangan mereka itu berbeda. Ya alhamdulillah. Ya kan? Mereka marah. Jadi, kata siapa kami punya Quran berbeda? Sama. Cuma di hadisnya mungkin beda. Nah ini kita kembali ke sini. Nah, berbeda dengan Injil. Injil sendiri yang diterima secara resmi itu ada 4. Jadi Injil itu tidak akan lengkap kecuali 4 itu. Ya. Perawinya, kalau kita kan Quran tidak ada. Perawinya siapa? Kenapa kok tidak ada perawinya? Karena Quran diterima secara mutawatir. Diterima itu secara
Rasulullah sampaikan pada banyak orang lagi, banyak orang. Itu namanya mutawatir. Kalau hadis kenapa ada perawinya? Karena diterimanya nggak banyak. Hadis mutawatir ada, tapi terlalu sedikit. Nah, kita lanjut ke sini. Jadi menurut Imam Tohawi merupakan bagian ya yang harus kita imani itu khurujud dajjal, keluarnya dajjal. Nah, ini digambarkan dajjal itu katanya matanya satu. Nggak tahu taruhnya di tengah apa di pinggir, saya nggak tahu. Katanya bahasa anunya punya kesaktian luar biasa. Saking saktinya itu, padahal beliau adalah dajjal ini sesat, banyak yang percaya. Sehingga digambarkan oleh Rasulullah, ada yang paginya dia beriman, sorenya kufur. Ada yang sorenya kufur, sorenya beriman, paginya kufur. Karena dajjal itu. Ya. Orang datang kepada dajjal mengeluhkan berbagai masalah. Itu bisa dikabul dalam waktu sekejap. Wahai dajjal, kami datang ke sini karena menghadapi banyak masalah. Tempat kami kemarau, sehingga paceklik panjang. Bisakah engkau membantu kami? Bisa. Dalam waktu sekejap turun hujan. Katanya begitu ya, gambaran-gambaran. Sehingga orang bagaimana nggak percaya pada dia. Nah, itu. Nah, yang selamat justru menghadapi kesengsaraan. Jadi yang makmur itu bisa dibuat sengsara sama dia. Sehingga turun Nabi Isa alaihissalam. Wa nu'minu bitulu'i syamsi min maghribiha. Dan kita juga percaya terhadap matahari. Matahari akan terbit dari barat. Sekarang kan masih dari timur, aman. Tapi kita nih, matahari terbit, wah timur aman. Kalau dari barat, wah udah. Ya, terjadi huru hara. Wa khuruju dabatil ardi min maudhi'iha, dan keluarnya binatang. Apa itu binatang? Ya'juj dan Ma'juj katanya. Yang sekarang sedang dikubur oleh Nabi Dzulkarnain. Ya'juj dan Ma'juj ini akan membuat yufsiduna fil ard. Inna Ya'juja wa Ma'juza yufsiduna fil ard. Ya'juj dan Ma'juj berbuat kerusakan di muka bumi. Wa qala Abu Umar Ad-Dani innal iman wajibun bima jaa'a an Rasulillah wa thabata bin naqli sahih. Iman kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah wajib, apalagi dalil-dalilnya sahih. Wa tudawilu hamluhu muslimuna min dzikri wa'id akhirah wa dzikri tawam wa asyrati sa'ah wa alamatiha wa iqtirabiha. Apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah tentang tanda-tanda kiamat, kalau itu sumbernya sahih, harus kita imani. Wa qala Sakhawi al-warid fi asyrati sa'ah wa alamatiha katsir. Tanda-tanda kiamat yang disampaikan oleh Rasulullah itu banyak. Wa minhu ma huwa muhtajun bihi wa minhu ma la yathbut. Tapi ada yang sahih, ada yang tidak. Wa qala Sadiq Hasan Khan wa yajibul iman bi kulli ma akhbaran nabi wa sabil khabar mimma syahadnahu. Nah, begitu juga Sadiq Hasan Khan, ya. Suaranya sama. Tanda-tanda kiamat meskipun itu dalilnya hadis, ya, asal itu sahih, harus diimani. Tangqasimu asyratu sa'ah ila qismain. Alamat kiamat terbagi menjadi dua. Ya, dilihat dari sisi waktunya. Apa saja? Yaitu tanda-tanda kecil. Tanda-tanda kecil. Wahiyya lati tasbiqu sa'ah wa taqaddama bi asminatin ba'idatin mithlu faqabdil ilmi. Tanda-tanda kecil ini akan mendahului tanda-tanda besar. Alamat-alamat kecil. Ya. Apa saja itu alamat kecil? Pertama, qabdil ilmi. Dicabutnya ilmu. Ya, dicabutnya ilmu. Wa tafassil jahli. Serta banyaknya kebodohan. Kajian-kajian tidak ditegakkan, ya. Pengajian-pengajian nggak ada sehingga banyak yang bodoh.
Wa tatawul fil bunyan, serta megahnya gedung-gedung. Jadi banyak gedung tinggi. Itu tanda-tanda kiamat kecil ya, tanda kecil. Sehingga dilihat dari penampakannya ada 3 macam. Pertama, tanda-tanda yang sudah lewat. Tanda-tanda yang sudah berlalu, sudah terjadi. Contohnya apa? Insyiqaqul qamar fi ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Terbelahnya bulan. Terbelahnya bulan di zaman Nabi. Jadi bulan pernah terbelah di zaman Nabi. Ini diceritakan oleh Anas bin Malik. Anna ahla Makkah sa'alu Rasulullah ayyuriyahum ayatan. Ahli Mekah meminta kepada Rasulullah agar diberi tanda. Diberi tanda. Ya. Lalu fa'arahumul qamar syaqqaini. Lalu Allah memperlihatkan mereka bulan terbelah. Bulan terbelah pernah terjadi di zaman Nabi. Hatta ra'au hira'an bainihima, sehingga mereka melihat ya selisih di antara keduanya. Jadi betul-betul terbelah. Kalau sekarang kan sekedar ini gerhana, nggak terbelah. Ini mah yang sebelah ke kanan, sebelah ke kiri. Betul-betul terbelah kayak telur asin dibelah gitu, dipisahin. Benar-benar terbelah. Nah, kita juga diingatkan juga bahwa kita bulan depan akan menghadapi gerhana bulan total. Yaitu pada hari Selasa, maghrib, jam 18, tanggal 8 November. Tanggal 8 November, hari Selasa, maghrib, jam 18. Ya, untuk daerah kita ini, jam 18. Itu akan terjadi gerhana bulan total. Kita harus ketahui bahwa gerhana bulan total itu terjadi, gerhana bulan terjadi itu biasanya purnama. Jadi tanggal 14, 15, 13, 14, 15, seputar itu. Kalau gerhana matahari terjadi di akhir bulan. Setelah gerhana matahari, besoknya pasti tanggal 1. Hijriah, ya, bukan tanggal 1 ini. Nah nanti, kalau gerhana bulan total, kalau Allah takdirkan umur kita panjang, kita masih bisa saksikan. Tapi gerhana matahari total praktis kayaknya nggak bisa. Karena akan terjadi pada 1 Januari, jam 11.55 untuk daerah Pangurawi, tahun 2625. Kalau gerhana bulan total 2022. Nah kita nggak pernah tahu 2625 ini apa masih ada apa enggak dunia ini, wallahu a'lam. Kan sekarang baru tahun 2020 kan, nanti 26. Kita kan baru 20, sekarang nanti 26, berarti 600 tahun lagi. Apa ya masih ada? Ada yang mau menyaksikan nggak? Pada nggak mau, temennya udah nggak ada, udah beda zaman ya. Nah itu, jadi tanda-tandanya itu ada yang sudah lewat. Ya. Terus asyratun zaharat wala tazalu tazhar, tanda-tanda yang sudah Allah berikan dan sedang berlangsung. Sampai sekarang masih berlangsung. Nah inilah yang terjadi. Ya, ini aglab katanya. Yang paling umum tanda-tanda kiamat yang terjadi yang bisa kita saksikan sampai sekarang sedang berlangsung. Apa itu? Yaitu tatawul bunyan. Gedung-gedung tinggi. Nanti orang akan berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Ya, dia melihat sono lebih tinggi lagi. Saya harus lebih tinggi lagi. Itu yang terjadi di mana tuh? Abu Dhabi. Abu Dhabi itu saking tingginya sampai gedung teratas
jadwal maghribnya berbeda dengan gedung yang di bawah. Saking tingginya. Karena begini, kenapa kok bisa begitu? Karena matahari kan tenggelam itu. Kalau kita lewat tinggi kan duluan. Oh udah, yang ini belum. Sampai berbeda nggak tahu berapa menit itu. Saking tinggi. Nggak tahu berapa lantai itu. Ada yang tahu? Saya belum kesana sih. Abu Dhabi ya. Mewah sekali. Nah, itu nanti akan diikuti oleh negara-negara lain. Nah, ini tatawul bunyan yang pernah disampaikan oleh hadis Umar bin Khattab. Indama dzikri Rasulillah ba'da amarati sa'ah, saat Rasulullah menyebut sebagian dari tanda-tanda kiamat, Rasulullah menyebut begini. Wa antaral hufat. Engkau akan melihat orang-orang yang tidak bersandal. Al-arat, orang yang telanjang. Al-alah, miskin. Ru'au syah, penggembala-penggembala kambing. Tapi mereka tatawul. Mereka bermegah-megahan, membangun gedung. Nah ini, jadi ada perubahan, ya, perubahan yang luar biasa. Status dari orang yang jelata itu tiba-tiba menjadi kaya raya sehingga mereka punya gedung. Namanya OKB kan. Orang kaya baru itu kan biasanya kepengen dia bangun gedung nggak mau kalah, balapan jadi. OKB di tempat lain melihat, wah tingkat saya lebih tinggi lagi. Nah, itu salah satu terjadi alamat kiamat. Yang kedua, qabdil ilmi, dicabutnya ilmu. Jadi dicabutnya ilmu ini pengantarnya kan pengajian, berarti nggak ada pengajian-pengajian. Sekarang yang dimiliki umat Islam ini yang paling murah kan pengajian sebenarnya, nggak perlu daftar, ya, tidak perlu melihat ijazah, kan? Nggak perlu ada ijazah untuk ikut ngaji kan? Jadi pengajian informal namanya. Tidak perlu register, tidak perlu macam-macam, asal masuk ngaji. Nah, ini sudah tidak ada, sehingga ilmu dicabut oleh Allah. Kemudian tafasyir jahli, maraknya kebodohan. Karena nggak ada kajian, ya bodoh. Nah, karena kebodohan banyak, otomatis banyak pelaku-pelaku pelanggaran. Ya, selanjutnya seperti disampaikan Rasulullah, kasratul qatli, terjadi banyak pembunuhan. Rawan pembunuhan. Wa mislu qabdil ilmi wa tafasyir ilmi wa kasri qatl kama warada fi hadithi Abdullah bin Mas'ud. Ini disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Anna Rasulullah qala, Rasulullah bersabda, inna baina yaday sa'ah ayyaman, di antara waktu turunnya kiamat, maksudnya sebelum turun kiamat, ayyaman adalah hari-hari yang zilu fiyal jahlu, yang turun kebodohan. Sebelum kiamat maksudnya akan terjadi masa-masa yang buruk. Masa-masa yang buruk itu apa? Yaitu banyaknya kebodohan. Wa yurfa'u fiyal ilm, ilmu diangkat. Wa yaktsuru fiyal haraj, dan banyak haraj. Haraj itu apa? Haraj itu al-qatlu, pembunuhan. Ya, banyak pembunuhan, kriminalitas meningkat. Nah, karena orang bodoh, ya, kriminalitas meningkat. Banyak pengangguran biasanya. Artinya kalau menurut teori sosial, terjadinya kriminal itu dilatar belakangi oleh banyak pengangguran. Kenapa orang nganggur kok bisa mengakibatkan kriminalitas? Karena kan dia butuh sesuatu, butuh pendapatan. Ya, karena dia butuh pendapatan, nggak ada lapangan kerja, maka ngelamun yang enggak. Menginginkan apa yang bukan menjadi miliknya dengan cara kasar. Nah, itulah dia membunuh. Wa tafashi jahli wa qadil ilmi innama huwa bimautil ulama. Semua itu terjadi, saudara-saudara, karena kematian ulama.
Juru terangnya ini sudah tidak ada. Ya, penerang-penerangnya sudah tidak ada. Dari Abdullah bin Amr bin As qala sami'tu Rasulullah yaqul. Dalam hadis yang lain diceritakan oleh Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minal ibad." Ilmu tidak dicabut oleh Allah dengan begitu saja. Ya, spontanitas. Bukan dengan cara begitu. Tetapi dicabutnya ilmu itu biqabdil ilmi. Ya, biqabdil ulama, dengan wafatnya para ulama. Jadi dicabutnya ilmu itu dengan wafatnya ulama. Karena yang ngerti ini udah pada nggak ada, otomatis yang isi pengajian tidak ada. Isi pengajian tidak ada, ya nggak pinter-pinter. Ya, itu yang menjadi penyebab dicabutnya ilmu. Hatta idza lam yubqi aliman, sampai-sampai yang alim tidak ada, ittakhadzan nas ru'usan, maka orang-orang akan lari kepada penguasa-penguasa. Untuk mendapatkan pencerahan, mereka datang kepada penguasa-penguasa. Juhal, yang bodoh. Fasu'ilu, maka orang penguasa-penguasa yang bodoh ini ditanya, fa'aftau bi ghairi ilm. Mereka akan memberi fatwa tanpa ilmu. Ya. Fadhallu, maka mereka sesat, wa adhallu, dan menyesatkan. Ulamanya sesat, penguasanya sesat, dan menyesatkan banyak orang. Itu penyebab dari dicabutnya ilmu. Yang kedua, tanda-tanda yang belum terlihat. Kalau tanda-tanda tadi kan sudah berlangsung ya. Asyratun lam tadhhar ba'du, tanda-tanda yang belum terlihat. Mithlu ma ja'a fi hadits Abi Hurairah, seperti yang diceritakan oleh Abu Hurairah, anna Rasulullah qala, bahwa Rasulullah bersabda, la taqumu sa'ah, tidak akan terjadi kiamat hatta yaktsura fikul mal, sehingga harta melimpah. Jadi menjelang kiamat banyak orang kaya. Wa yafidu, ya, dan melimpah begitu, ya, sebegitu banyak. Hatta yakhruja rajul bi zakati mali fala yajid ahadan yakbaluha minhu. Sampai-sampai ada orang yang ingin berzakat, tidak ada yang terima. Saking kayanya. Iya, semua kaya. Jadi mau ngasih ke siapa? Tuh, makanya sekarang bahagialah saudara. Ya kan? Masih ada yang terima. Alhamdulillah. Berarti kiamat masih jauh. Nanti satu saat gak ada yang mau nerima lagi. Seperti orang Arab Saudi kan, karena mereka rata-rata kaya, jadi akhirnya mereka untuk menyalurkan zakatnya itu dia cari tamu-tamu Allah. Kenapa bukan dicari cleaning service itu? Ya karena mereka kan bukan ibadah, mereka kerja. Kalau tamu-tamu Allah ini terutama orang Indonesia diyakini ibadahnya mantap. Jangan main-main, orang Indonesia itu memang nekat. Dapat duit dia langsung berangkat haji. Ya, uang buat berangkat haji itu kan bukan kecil. Tapi orang Indonesia itu nekat, lebih-lebih yang kampung. Menurut KBIH ini, ya, merespon orang kampung dan orang kota, mereka lebih senang orang kampung. Karena orang kampung begitu daftar lunas tuh, langsung. Kalau orang kota tuh nyicil gitu. Ya, boleh sih dasinya, tapi duitnya seret. Itu kebanyakan cerita-cerita dari penyelenggara KBIH. Jadi orang kampung tuh, mana udah ngerti, langsung tuh, nggak mau urusan. Selesai. Nekat itu. Ya, makanya kalau ada gusuran-gusuran, yang pertama ada di agenda di otak orang Islam, haji. Iya, bagus itu bagus. Nggak macam-macam ya, haji dulu. Nah, setelah rengsek masih ada sisa, baru dia apa. Ya beli macam-macam lah agenda.
Ya. Jadi alhamdulillah, mungkin Allah masih sayang kita. Jadi jangan sampai beranggapan tidak berdampak, saudara. Kalau menurut perhitungan ilmu, saudara, Gunung Rakata itu sudah muntah. Karena sudah 1000 tahun. 100 tahun. Dulu meletus, berapa itu? 1883. Nah, kalau 100 tahun kan 1983. Ya. Mudah-mudahan itu karena sayangnya Allah pada kita. Ya, sayang, Allah sayang pada kita. Maka ditunda. Ya mudah-mudahan ditunda terus. Karena dulu waktu terjadi letusan Rakata itu, saudara bisa kenang Gunung Pinang tuh. Airnya tingginya segitu. Bayangkan saja. Oh kenapa kok saya bisa ngomong begitu? Karena dulu di sana ada jangkar. Ada jangkar. Jadi jangkarnya sampai nyangkut di sana. Hah? Iya, padahal besi. Jadi jangan terbayang bisa lari. Wah, evakuasi. Ngelihat pada surut lari. Ya dari Merak ke Gunung Pinang. Berapa bisa dikejar sama air? Nah, dulu waktu saya dengar begitu, saya tertawa. Karena guru saya, Kiai Muhaimin cerita. Waktu terjadi tsunami itu, orang yang lagi nyari rumput laut bisa nangsang di atas pohon kelapa. Saya kan ketawa, ngarang ini. Tapi setelah kejadian Aceh saya baru tahu, iya bener. Kalau orang nggak mengalami itu kan nggak kepikiran. Sama dengan kita ini, karena nggak ngalami ini kiamat itu. Mungkin kita ketawa, ngarang ini. Itu kan? Nah, itu. Tapi itu terjadi sampai ada satu kelurahan apa ya? Disebut dengan kelurahan Randakari. Ya. Itu memang ada kejadiannya. Jadi ada janda yang tertinggal mati di situ. Di tempat dialah maka diresmikan nama Randakari. Ketinggalan. Ya. Jadi nama-nama ini memang Di Lampung itu ada daerah namanya Sri Gading. Saya udah pernah ke sana karena saya pernah survei proyek. Itu seluruh tanahnya pasir. Sri Gading. Tanahnya semuanya pasir sehingga dia kalau ngebangun nggak perlu beli lagi. Tapi kalau udah siang panas bukan main. Jadi silau gitu. Kan pasir itu kan iya, memancarkan panas. Kayaknya itu memang bekas tsunami dulu gitu. Terus di Lampung juga ada satu daerah yang tanahnya hitam, kayak peci. Hitam benar-benar digali sampai kapanpun hitam. Tapi subur sekali. Maka terpikir sama saya, apa ini muntahan Gunung Krakatau ya? Karena Krakatau kan masuk Lampung kan? Nah itu. Nah itu bayangkan kalau itu terjadi lagi ledakannya. Kemarin aja baru sedikit batuk-batuk, udah korban. Itu kan karena longsoran kan, ya terlalu banyak, nambah terus, longsor ke laut. Karena setiap ada benda masuk ke air kan pasti mendorong ke sana. Itu hukum Archimedes. Hukum Allah sih sebenarnya. Semua ditemukan oleh Archimedes. Nah itulah jadi korban. Karena longsornya terlalu banyak. Nah mungkin itulah. Allah masih sayang kita. Kan kemarin sempat dipasang itu alarm tercanggih di Indonesia. Mereka juga tidak mau tidak mau berisiko pabrik-pabrik itu. Ya, jadi dikasih alarm tuh yang canggih. Katanya tercanggih di Indonesia yang dipasang, tapi berapa bulan hilang katanya. Nah ini susah. Orang di Indonesia serba salah. Dikasih begitu dicolong. Nanti giliran dibutuhkan ya udah nggak main lagi. Nah, kita lanjutkan. Jadi salah satu tanda yang belum terjadi itu nanti akan berlimpah, harta itu akan berlimpah. Sampai-sampai orang sulit sekali untuk membayar zakatnya karena yang nerima pada nggak ada.
Wa hatta ta'uda arul Arab murujan wa anharan. Dan nanti Arab akan menjadi daerah subur. Arab yang biasanya nggak ada airnya, bisa banyak airnya. Sekarang sudah ada tanda-tandanya, di Mekah sudah hijau. Mekah sudah hijau. Walaupun itu tanaman orang Indonesia ya. Orang sebut dengan pohon Soekarno. Karena kita berkontribusi meneliti nih, tanaman apa yang cocok di Arab. Ini para ahli-ahli di IPB ya, menyarankan tanaman tertentu. Benar tumbuh. Tumbuh di Arab. Alhamdulillah. Nah, itu nanti akan menghijau di Arab itu. Dari Abi Sa'id Khudri anna Rasulullah qala taqumu sa'ah hatta yukalimus siba al-insa. Kiamat tidak akan terjadi sampai-sampai binatang buas akan mengincar manusia. Binatang buas akan menargetkan manusia untuk dimakan. Kenapa? Karena hutan-hutannya ditebangin. Ya. Siapa yang nebangin rumah saya? Ya kan? Kan begitu kan? Di daerah tertentu monyet masuk ke rumah-rumah. Ya itu karena tempat mereka berada udah nggak ada buah lagi. Nah itu terjadi. Kita juga prihatin sih, antara butuh dan prihatin, karena Kalimantan itu paru-paru dunia. Kalimantan ini ditetapkan sebagai paru-paru dunia. Salah satunya ya, hutan tropis ada hanya di 2 tempat, Indonesia dan Brasil kalau nggak salah. Hutan tropis, jadi hutan yang indah gitu banyak. Nah, kita yang punya hutan begitu itu Kalimantan. Sehingga kecoanya itu bisa panjangnya 20 cm apa gitu. Jadi ada binatang-binatang yang tidak ada di tempat lain. Contohnya monyet terkecil, tapi berbisa kalau gigit. Hanya ukuran 11 cm. Monyet terkecil di dunia. Nah itu ada di hutan Kalimantan. Lipannya itu bisa panjang 30 cm. Apa tuh namanya? Ya, kelabangnya. Bisa sepanjang itu. Dan itu banyak penelitian di sana. Termasuk adanya pendapat dari siapa itu Charles Darwin yang menyatakan manusia dari monyet itu meneliti hutan Kalimantan. Nah, saya informasi ini bukan dari saya, tapi saya baca tafsir ilmiah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan ini LPI ya, LIPI, dikeluarkan oleh LIPI. Jadi Charles Darwin ini nyontek orang Indonesia yang meneliti di hutan Kalimantan. Nah itu semua dibayar. Dia tidak boleh mempublikasikan temuannya, dibelilah singkat. Lalu dipublikasikan oleh Charles Darwin. Dia yang dapat nama, padahal itu penelitian orang Indonesia. Jadi dia melihat penelitian terhadap primata. Primata ketika dikurung, contohnya itu, lalu diberi makan di luar sarang, tuh dia bisa ngambil cutik untuk ngambil gitu. Berarti dia cerdas. Cuma ada sesuatu yang hilang pada dia ini. Jika dibandingkan dengan manusia. Kok manusia kok bisa ngeh gitu, macam-macam akalnya banyak. Nah inilah, kalau menurut ajaran Islam sih, ya keturunannya berbeda. Nggak sama, ya binatang-binatang, manusia-manusia. Manusia diberi anugerah khalifah. Kemampuan untuk berpikir lebih banyak. Nggak ada binatang selain manusia yang diturunkan wahyu. Itu kan? Dia nggak dikasih wahyu. Kalau dikasih wahyu, monyet juga nggak bisa ngejalaninnya. Nggak ngerti. Nah, kita lanjutkan. Jadi binatang-binatang buas akan menyerang manusia. Itu udah tanda-tanda kiamat. Ya, mungkin terjadi di mana-mana ya. Ini masuk akal karena hutan mereka, rumah mereka diganggu. Jadi sudah tidak ada makanan lagi, maka mereka menyerang manusia. Wa yukamar rajul uzbata sautihi.
Nah ini yang belum bisa kita pahami nih. Dan tongkat-tongkat akan bicara kepada pemiliknya. Saya nggak tahu bagaimana ini. Tongkat-tongkat bicara kepada pemiliknya. Bisanya. Apa tongkat ini penelitian atau gimana ya? Seperti terjadi di Lampung situ. Lampung ini kan daerah yang sulit batu. Hanya ada di 2 tempat. Tempat saya, sama lagi, satu lagi saya lupa itu. Jadi bagaimana mereka menemukan batu? Kalau di sini kan gunung. Tapi di Lampung berbeda. Daratan. Maksudnya flat gitu. Di dalam bukan di atas. Nah bagaimana menemukan batu? Gara-garanya terlihat begini. Di daerah itu pohon-pohon kelapa kerdil. Pohon kelapa kok numbuhnya pendek. Didatangkanlah sarjana dari ITB. Itu ditusukkan tongkat berapa dia bisa deteksi di sini batunya sekian kubik. Bisa begitu itu. Jadi kalau kasat mata nggak kelihatan. Karena harus dikupas kedalaman sekian tuh. Ngampar batunya semua. Nah batu-batu ini berasal dari mana? Dugaan kuat letusan Gunung Rakata dulu. Nah itu tersimpan dengan rapi di satu kampung. Tuh kaya dadakan Pak. Orang-orang yang punya lahan, yang dia lihat kok tanamannya pada nggak subur, digali, coba digali. Keluar batunya. Akhirnya digiling ke situ. Wah padahal kaya dadakan. Jadi ada salah satu karyawan yang punya lahan seperti itu. Dia menduga-duga, jangan-jangan lahan saya juga ada batunya nih. Nah, dia coba-coba nyewa beko. Kan beko kita kan disewa sama dia, berapa jam. Bener, batu semua. Wah, kaya dadakan itu. Jadi bos ya, yang tadi. Jadi itu betul-betulan itu. Yang tadinya office boy, lah dia sebelum orang-orang tahu dibeli sama dia. Kan dapat ini. Orang-orang kan belum tahu nih. Orang-orang kampung dibeli sama dia. Kupas sama dia, batu benar. Tapi ada yang kosong memang. Begitu dikupas nggak ada. Itu betul-betul panen tuh, panen besar. Nah itu untuk membatui jalan dari Bakau sampai ke Palembang itu. Itu batunya dari situ. Yang kita lanjutkan. Nah ini katanya nih yang kita belum mengerti nih, ujung tongkat, ya mungkin jangan-jangan itu penelitian itu ya, berbicara kepada pemiliknya. Apa ini mengisyaratkan teknologi, kemajuan teknologi, wasyiraku na'lihi. Begitu juga tali sepatunya bisa bicara kepada pemiliknya. Apa yang diinjak gitu. Ya ini apakah ini menandakan kecanggihan teknologi ya, sehingga dengan diinjak dia bisa tahu. Karena Amerika ini dengan satelitnya sudah tahu nih, di Pangurawi dalamnya ada apa ini, sudah tahu dia. Maka itu dia nempatin di Papua. Wah, ada emasnya. Kita nggak ngerti. Ya kan? Gimana? Saya beli tanahnya. Nanti situ saya bagian. Iya dah. Kan kita nggak ngerti. Dia yang ngeduk. Wah, emas semua. Begitu kita mau protes, kadung udah tanda tangan. Sekali teken katanya puluhan tahun. 50 tahun apa gitu. Nggak tanggung-tanggung. Teken. Waduh, udah nggak bisa apa-apa. Dikedukin tuh terus emasnya. Udah, gerong aja sekarang. Nah inilah karena kekurang mampuan kita. Begitu juga di Natuna. Natuna itu kan kaya dengan ikan tuna. Wow, segede-gede paha itu. Itu menjadi perebutan 3 negara. Malaysia, Indonesia, dan Cina. Laut bebas ya di sana ya. Minyaknya justru banyak. Kaya minyak. Orangnya susah. Sama dengan Papua lah. Sampai mereka pakai koteka. Ya. Tamunya pakai dasi gitu. Yang punya pakai koteka. Jadi orang Papua itu kalau jualan gitu. Mungkin sekarang sudah berubah ya. Kalau jualan apa gitu.
Cengek tak gitu. Udah siang nggak laku, dibuang sama dia. Tapi orang Jawa kan pinter. Dia ambil itu buangan dia. Begitu tahu diambil, dihargai sama dia. Jangan punya saya. Tadi kan udah dibuang. Nggak boleh. Karena dia kan nggak ngerti. Kalau orang Jawa kan ngerti bekas cengek tanam lagi jadi tanam. Ya, buang aja model buang, udah busuk, udah nggak kepake. Dia nggak ngerti, nggak sesabar orang-orang Jawa. Nah itu yang terjadi. Jadi kalau kita ingin menguasai dunia, kita harus punya ilmunya. Kalau kita nggak punya ilmu, kita akan tertinggal. Ya, sekarang sudah mulai itu merambah karena ada pasar bebas, izin tidak terlalu dipersulit. Ya itulah. KS yang begitu besar, sisanya cuma 2. HSM sama CRM. HSM dibagi 2, yang 1 sudah dijual. Jadi kita cuma 1,5 sekarang. Yang begitu besar. Gitu. Masya Allah, boro-boro kita mau yang 2 jadi 3, kita kuasai lagi. Ini malah yang 2 ini berkurang. Dijualin semua. Nah inilah, Masya Allah, memprihatinkan. Selanjutnya, Asyratul Kubra. Fakhidhuhu bima ahdatha ahlu ba'dahu. Nah, katanya ini sih, nanti sebelum terjadi kiamat, sampai-sampai paha seseorang akan memberitahu kepada pemilik pahanya apa yang terjadi. Pahanya bisa bicara. Kalau sekarang tangan sudah bicara. Ya kan? Kan dulu kita nggak mudeng tuh. Pada hari ini dalam surat Yasin ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afahim. Hari ini kami bungkam mulut-mulut. Wa tukallimuna aydihim. Tangan-tangan bicara. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki-kaki menjadi saksi. Nah, kita belum meninggal, tangan sudah bicara. Ya, mau pesan Gojek, gini doang, nggak bicara, datang. Pesan makanan, pesan tiket, tangan. Karena tangan pula, kita tahu-tahu polisi datang tuh. Kamu ya, yang bulat tangan. Ya kan? Memposting yang enggak itu kan? Datang. Kamu ya? Enggak, saya nggak bicara. Ya tanganmu itu loh. Ya, bisa diborgol tuh tangan. Ya, sebab itu lebih dahsyat daripada kita ngomong Bapak sekarang aja nih dihitung nggak sampai 246. Ya kan? Nyampe nggak 246? Nggak nyampe. Tapi itu kan sekali sentuhan cek. Member WA itu kan 246 apa berapa itu? Hah? 250 itu. Sekali tekan. Dalam sekian detik semua sudah terima berita. Kalau ini kan nggak sampai 250. Jadi itu lebih dahsyat. Jadi kalau dosa, ya dosanya banyak. Jadi hati-hati. Kalau pahalanya juga banyak. Jadi harus mau nge-share itu harus hati-hati. Ya, jangan sampai malah kita menyemarakan dosa, bukan pahala. Kalau pahala untungnya banyak. Sama dengan saham kalau begitu ya. Harus hati-hati. Bisa bangkrut kita. Selanjutnya, tanda-tanda yang besar. Kalau tadi tanda-tanda yang kecil. Tanda-tanda yang besar, wahyal ayatul idzam allati taqaribu qiyamasah. Tanda-tanda besar ini akan muncul ketika kiamat sudah mendekat. Contohnya zuhurud dajjal. Ya, munculnya dajjal, wa nuzulu Isa alaihissalam, dan turunnya Nabi Isa, keluarnya 2 binatang yang sangat bengis, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Dan terjadi khusuf, waduh gerhana ini. Wah, kalau terjadi 2625. Gerhana, akan terjadi gerhana. Dan di hari Jumat katanya. Ya, sebagian keterangan mengatakan kiamat terjadi di hari Jumat. Nah, kita harus waspada itu. Setiap Jumat harus ngepakin barang. Kayak kemarin begitu juga ya. Ketika ada berita mau tsunami itu. Saya dengar ibu-ibu sih pada ngepakin barang.
Wah, kalau tsunami mau lari kemana? Airnya sampai ke Gunung Pinang. Gitu. Kita kejar-kejaran dengan air apa ya keburu. Gitu. Mungkin kalau tahu ya, dari Merak ngasih tahu, kita bisa ngemasin barang bawa mobil kali. Wah, jalan tol pasti penuh. Macet. Sekarang ini kita sebenarnya kiamat itu nggak perlu terjadi nggak perlu terjadinya tsunami. Mati listrik saja. Suatu saat nanti akan terjadi. Karena mobil sudah mau listrik. Sekarang kalau mati listrik, ya otomatis kita nggak bisa mengisi BBM. Kita tidak bisa berkomunikasi karena Telkom ini sekarang menggantungkan pada listrik sekarang. Kalau dulu kan enggak. Ya, setiap BTS itu ada baterainya dulu ya. Nah, jadi begitu mati justru kita bisa melaporkan ke PLN mati listrik. Nah, sekarang nggak bisa. Dong itu juga mati. Walaupun HP kita baterainya masih banyak, tapi BTS-nya mati. Nggak bisa memancarkan. Nah ini akan terjadi kesulitan kita. Para ahli meramalkan begitu, karena kita diarahkan kepada ketergantungan pada listrik. Nanti mobil sudah listrik. Kalau sekarang masih ada BBM, kalau nanti BBM ditutup, hanya listrik saja, mati pisan, waduh, berhenti di jalan. Iya, sampai orang itu ketar-ketir waktu terjadi mudik kemarin tuh. Mudik kemarin kan luar biasa. Kenapa? Karena COVID sekian tahun nggak mudik. Jadi tumplek jadi satu kemarin. Kemarin itu adalah mudik dengan jumlah terbesar itu. Saya juga ngalamin kemarin itu. Dikiranya udah rengsek gitu berapa hari, kan saya jalan-jalan juga. Sampai ketar-ketir Pak, ini. Apa BBM-nya mau habis, macet di jalan, terus pom bensinnya mati. Iya. Nah, saya mau buang air, pom bensin gelap. Loh, air nggak jalan. Apa nggak numpuk itu? Pakai di baterai, ada baterai di HP kan, nyorot-nyorot. Penuh itu. Kotoran orang. Betapa manusia ini tergantung dengan listrik. Nah, itulah tanda-tanda tentang kiamat ya. Masih banyak nih sebenarnya. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada pertemuan mendatang. Kalau terjadi perbedaan, maka yang ditunjuk adalah tempat Rasulullah bicara. Karena Rasulullah bicara di Madinah, berarti Jumatnya Madinah. Jumat di sana, karena Rasulullah hari Jumat ngomongnya di Madinah kan. Berarti waktu Jumat di Madinah. Kalau kita sekarang berjarak 4 jam, kita duluan ya. Tapi sudah masuk Jumat ini mah, di Madinah juga. Karena Jumat kan dimulai dari pergantian tanggal, mulai dari maghrib. Kita berarti jam 10. Jam 10 malam tuh ganti tanggal. Di sana kan baru jam maghrib, jam 6. Nah itu Pak. Ya, terjadinya kiamat kalau ngitung tanggal, tapi ya Allah punya kuasa sih. Apa ya tepat begitu apa enggak? Ya wallahu a'lam. Jadi setiap hari Jumat nggak terjadi, aman. Minggu depan lagi. Ya kan? Tapi itulah, sekarang kan masih banyak orang miskin. Berarti masih jauh. Kiamat tuh, kiamat besar. Yang kita takuti kiamat kecil, tanda-tandanya sudah banyak. Rambutnya berwarna, giginya berkurang. Matanya sudah pakai alat. Nah, ini tanda-tanda sudah. Suka gemeter. Makanan-makanan sudah nggak bisa masuk. Ya kan? Nah, ini. Semuanya yang diberi Allah sudah tidak lengkap. Matanya normal, nggak normal. Pendengarannya pakai bantuan. Itu sudah tanda-tanda semakin dekat. Kiamat kecil. Tapi kalau yang kiamat besar, rasanya masih jauh. Kita tidak boleh terjebak mendahului Allah. Nah, itulah. Mudah-mudahan ya kita tetap ditunjukkan oleh Allah ke jalan yang benar. Siapapun yang menyampaikan di tempat ini, dia bukan Rasul. Kemungkinan salahnya ada, bukan? Nah, pembawaannya salah, ya itu kritik nggak ada masalah.
Kalau orang dikritik nggak mau, itu tanda-tandanya ada kesalahan. Sebab orang yang baik sadar bahwa dia tidak mendapat wahyu, karena itu kebenarannya nisbi, relatif. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua diselamatkan dari wabah dan fitnah, diselamatkan dari kesesatan, dan Allah mengganjar taklim kita dengan pahala yang sebesar-besarnya. Serta Allah tetap menjaga serta mengarahkan anak keturunan kita mendapat masa depan yang cerah dan bisa menjadi orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.